Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherlina Elsania Zurufi. Saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Zafrul Umar Faruk, yang kedua Anas Febrianto, yang ketiga Novi Ramadhani, yang keempat Sherlina Elsania Zurufi, yang kelima Dwi Ayu Salsabila, dan yang terakhir yakni Aulia Nailatul Rifqo. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Hasanah pemikiran dan pre-reformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini. Demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Ramadhani. Kepada Novi Ramadhani dipersilahkan. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut W.A. Bonger, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung, dan di mana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum. Menurut J.V. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat. Menurut tafsir R. Kranenburg, di dalam bukunya, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas, maknanya adalah cara pemerintahan oleh rakyat. Menurut M. Durkheim, di dalam bukunya, artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya, satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang atau rakyat adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Ciri-ciri demokrasi. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Ayu Salsabila. Kepada Dwi Ayu Salsabila dipersilahkan. Jenis-jenis demokrasi. Berikut beberapa jenis dari demokrasi, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat.
merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Teori demokrasi. Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung atau direct demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. As government of the people, by the people, and for the people. Menurut Alamuddin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Anas Febrianto. Kepada Anas Febrianto, saya persilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip budaya demokrasi termasuk 1. Kebebasan, bersamaan, solidaritas, toleransi, menghormati kejujuran, dan menghormati kebenaran. Yang kedua, prinsip demokrasi yang bersifat universal meliputi yang pertama keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, yang kedua tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warga negara, yang ketiga tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan disukai oleh para warga negara. Yang ketiga, prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas atau rule of law meliputi yang pertama tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, yang kedua kedudukan yang sama dalam hukum, dan yang ketiga terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Muhammad Zafril Umar Faruk. Kepada Muhammad Zafril Umar Faruk dipersilahkan. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai dengan 1959, pada saat itu Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstituante di tahun 1955. Yang kedua, pada tahun 1959 sampai dengan 1965, pada masa ini Indonesia menganut sistem presidensial, yang mana pada sistem ini seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh presiden. Pada tahun 1965 sampai dengan 1998, pada masa ini Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan demokrasi konstitusional yang mengedepankan sistem presidensial. Yang terakhir, pada tahun 1998 sampai sekarang, setelah berhentinya Soeharto dari jabatan presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik. Sekian. Dan untuk presentasi poster akan saya serahkan kepada Aulia Nailatul Rifqoh. Kepada Aulia Nailatul Rifqoh, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poster dari kelompok kami yang bertemakan demokrasi. Yang pertama, di sini kami memakai dominan warna merah putih karena merah putih menjadi simbol Indonesia dan menjadi jati diri bangsa Indonesia, yang berarti merah berani dan putih berarti suci. Yang kedua,
Di dalam poster, kami memberi definisi dari demokrasi. Di sini tertulis, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang ketiga, kita juga memberi judul, yaitu Demokrasi Rakyat Indonesia, karena tema kita tentang demokrasi. Yang keempat, lambang tangan mengepal bendera merah putih memiliki makna bahwa kita sebagai rakyat Indonesia yang sistem pemerintahannya secara demokrasi yang berlandaskan hukum, jadi setiap rakyat berhak mendapatkan keadilan dan rakyat memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.